Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. What a day untuk kita semua yang merupakan investor cryptocurrency, karena Bitcoin akhirnya rally dan mampu breakout dari pattern yang sudah menahan Bitcoin selama 3 bulan terakhir. Bitcoin ngepump kurang lebih 2 ribuan dolar menuju 28.681 dolar. Apa yang kira-kira terjadi secara price action dan kira-kira apa penyebabnya dari segi berita dan data? Kita bakalan bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Sebelumnya, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,13 triliun dolar atau naik sekitar 5,07%. Nah, di top 10 coin sendiri juga kita semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 7%, dan top performernya adalah Cardano, teman-teman, dengan kenaikan 7,57% menuju 0,28 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, kita bakalan bahas dulu, teman-teman. Kira-kira apa sih penyebabnya kita melihat sentimen di kripto dalam beberapa hari terakhir itu mulai start mengarah ke positif? Setelah kita ketahui BlackRock yang tentunya mengawali dengan mengajukan proposal untuk membuka spot Bitcoin ETF, diikuti rumor Fidelity, ini baru rumor ya, kalau yang Fidelity baru rumor, bahwa mereka juga akan antara membeli Grayscale atau juga membuka spot Bitcoin ETF. Dan lagi-lagi hari ini, teman-teman, kita mendapatkan banyak sekali berita positif. Pertama, tech giant Alibaba announces crypto-friendly chair following Daniel Zhang stepping down. Jadi ini ada pergeseran CEO di Alibaba, salah satu perusahaan yang tentunya sangat besar juga. The next company chair of Alibaba has backed several crypto projects through his wealth manager and tweeted he liked crypto in December 2021. Jadi, CEO Alibaba sekarang itu bernama Daniel Zhang, tapi dia bakalan digantikan oleh Joe Tsai. The soon to be the former executive vice chair of China-based technology giant Alibaba will replace Daniel Zhang as company chair. Jadi, Joe Tsai ini bakalan menggantikan si Daniel Zhang sebagai CEO-nya Alibaba nanti. Nah, kenapa ini menarik? Karena Joe Tsai ini di tahun 2021 kemarin sempat nge-tweet bahwa dia itu suka terhadap cryptocurrency. I like crypto di tanggal 28 Desember 2021. Tsai, True Wealth Manager Blue Pool Capital, has been behind investment in several crypto firms, including FTX, Polygon's $450 million funding round in February, and Web3 firm Artifact Labs. Jadi bukan tanpa alasan, teman-teman, dia nge-tweet bahwa dia like crypto atau suka cryptocurrency, karena dia memang sebenarnya juga merupakan investor di beberapa tempat, termasuk salah satunya adalah FTX, Polygon, dan juga Artifact Lab. Nah, kenapa ini bisa menjadi sebuah berita yang positif? Karena lagi-lagi, teman-teman, tentunya dengan adanya berita seperti ini, memicu pertanyaan, apakah nanti akan ada kebijakan yang dibuat oleh Joe di sini yang akan pro terhadap cryptocurrency. Bisa kita bayangkan kalau misalnya nanti Alibaba menerima pembayaran melalui cryptocurrency mungkin. Itu akan menjadi sebuah berita yang sangat besar juga tentunya. Yang juga udah pernah kita sebenarnya lihat 2 tahun yang lalu ketika Elon Musk mengumumkan dia menerima Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran, kalian bisa lihat dampaknya itu seperti apa. Rally-nya luar biasa kencang di Bitcoin. Kalau kemudian Alibaba kali ini juga mengumumkan hal yang sama, kita juga sedikit banyak harusnya bisa melihat efek yang positif ke harga Bitcoin. Tapi untuk sekarang tentunya belum ada rumor sama sekali tentang apa yang akan dilakukan oleh Joe di sini yang berkaitan dengan kripto. Cuma yang kita tahu sekarang bahwa dia pro terhadap cryptocurrency melalui tweet-nya di sini, dan juga dia merupakan seorang investor juga. Tidak hanya di sana. Berita kedua, Deutsche Bank reportedly applies for digital assets custody license from BaFin. Jadi salah satu bank terbesar di Jerman, Deutsche Bank, has reportedly applied for a digital asset custody license to the country's financial regulator, the Federal Finance Supervisory Authority or BaFin, in a bid to expand its revenue streams, Bloomberg reported. Kali ini datang dari Jerman lagi.
salah satu institusi banking terbesar di Jerman, Deutsche Bank, itu apply untuk mendapatkan lisensi menjadi kustodian digital asset. Jadi dia pengen, kalau misalnya orang-orang yang membeli cryptocurrency mau dititipkan ke dia, itu bisa. Jasa kustodian. Dan ini salah satu bank, institusi terbesar di Jerman. Mungkin anggapan kalian sepele gitu kan, emang sebesar apa sih kok Deutsche Bank itu sebesar apa gitu. Kalau kalian lihat di Google, kalian akan lihat total aset mereka ini di tahun 2020 ya teman-teman. Terakhir kali diupdate itu 1,325 triliun euro. 1,325 triliun euro. Jadi kita tidak berbicara uang kecil di sini. Ini adalah sebuah bank yang sangat amat besar dengan aset kurang lebih 1,325 triliun dolar. Harusnya sampai sekarang kalian sudah mulai melihat gitu ya, bahwa apa yang terjadi kepada cryptocurrency selama beberapa waktu belakangan itu sangat masif, teman-teman. Berbagai institusi besar, bank-bank besar, pejabat-pejabat itu udah mulai start pro terhadap cryptocurrency. Dan saya masih bingung kenapa masih ada orang yang kayak merasa Bitcoin itu scam kok, kripto itu scam. Sekali lagi, logika sederhananya, menurut kalian apakah institusi dan juga bank-bank besar di sini yang mulai start pro terhadap cryptocurrency itu tidak riset terlebih dahulu dan serta-merta mau pro terhadap cryptocurrency? Kalau bagi saya, harusnya jawabannya tidak gitu. Nah, mungkin menurut kalian sudah selesai nih kok. Cuma ini doang nih beritanya. Tenang, masih ada. Ada crypto exchange baru di Amerika Serikat. Crypto exchange backed by Fidelity, Swap, and Citadel launch with additional investors. Jadi, nanti di Amerika Serikat, kita tahu sekarang permasalahannya adalah SEC sedang mempermasalahkan Binance.US, Coinbase, dan lain sebagainya. Tetapi itu menurut sebagian orang adalah konspirasi gitu, karena bisa jadi SEC hanya untuk membuka jalan supaya nanti exchange yang di sini ini bisa berkembang dengan pesat. Karena mungkin orang takut pakai Binance.US, takut juga pakai Coinbase, sehingga bisa pakai yang di sini. EDX market has a different business model than other crypto exchanges, which regulator likes its CEO Jamil Nazarali told Coindesk in an interview in April. Jadi dia katakan, ini CEO-nya bernama Jamil, sampaikan bahwa EDX market ini nanti akan punya bisnis model yang berbeda daripada crypto exchange lainnya. The new crypto exchange made headlines after it announced its creation in September with investment from major TradFi firms, Fidelity, Swap, Paradigm, Sequoia Capital, and Citadel, the latter being a former employer of Nazar Ali. Jadi teman-teman, ini exchange-nya sebenarnya sudah dibentuk dari September, tetapi menariknya baru dirilis sekarang. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa gitu? Apa alasannya kenapa baru dirilis sekarang? Nah, kita bakalan coba cari jawabannya nanti. Tetapi yang perlu kalian ketahui, ini di-back oleh berbagai institusi besar juga. Dari traditional finance, seperti Fidelity, Swap, dan juga Citadel. Untuk kalian yang nggak tahu, ini sebagai konteks lagi ya. Siapa nih orang-orang di sini? Oke? Citadel itu adalah perusahaan pembuat pasar Amerika yang berkantor di pusat di Miami, dan ini adalah salah satu pembuat pasar atau market maker terbesar di dunia dan aktif di lebih dari 50 negara. Oke, ini baru satu ya, baru Citadelnya nih. Kedua, Swap di sini. Mereka punya asetnya berapa? Kalau kalian lihat, ini adalah perusahaan jasa keuangan multinasional Amerika, menawarkan perbankan komersial, investasi, dan layanan terkait, termasuk konsultasi dan lain sebagainya. Aset dalam pengelolaannya 7,13 triliun US dollar. 7,13 triliun US dollar. Oke, masih belum cukup. Juga ada Fidelity yang punya aset under management juga triliunan dolar. Dan katanya Binance nih, impeccable timing. Artinya, ini sekarang muncul nih kontroversi. Apakah yang kita lihat
terjadi kemarin, SEC menuntut Binance.US, SEC menuntut Coinbase, itu sekali lagi hanya untuk membuka jalan bagi si crypto exchange baru ini untuk masuk. Sehingga orang-orang yang kemarin takut pakai Binance.US, takut pakai Coinbase karena sekarang lagi bermasalah dengan SEC, dengan gampangnya sekarang bisa memilih EDX Crypto Exchange. Memang jago bener gitu kalau mereka udah mau para institusi besar ini, kalau misalnya mau masuk ke sebuah sektor, yang lain dihancurin dulu gitu. Jadi mereka tinggal masuk saja. Dan si Binance sepertinya setuju gitu. Kemudian juga ada satu tweet yang menarik di sini. I'm sorry, but after watching BlackRock, Fidelity, Citadel, Swap, and now Deutsche Bank all apply for Bitcoin ETF, spot exchanges, etc. Only a few days after the SEC drops a TRO on Binance and sues Coinbase, how cannot you think that this entire past year was a giant inside job coordinated between the Wall Street parasites and government regulators so they could catch up? Ya kan? Coba kalian pikir-pikir lagi gitu. Dalam 1-2 minggu terakhir, kita melihat berbagai institusi itu kemudian mau buka spot Bitcoin ETF lah, mau jadi custodian cryptocurrency lah, mau buka crypto exchange baru lah. Ini dilakukan setelah apa? SEC baru saja menuntut Binance dan juga Coinbase. Dan menurut si Preston, apakah tidak kepikiran kalian bahwa semua yang terjadi nih di 1 tahun belakangan itu adalah coordinated attack atau penyerangan yang terkoordinasi dari Wall Street dan juga para regulator gitu. Kalau saya sih yakin iya gitu. Karena logikanya begini teman-teman. Kalau misalnya sekarang tidak ada kasus apapun gitu ya, Binance masih fine-fine saja, Coinbase masih fine-fine saja, siapa yang mau pakai EDX exchange? Nah, bukan tanpa alasan teman-teman saya mengatakan kenapa tidak ada yang mau pakai. Karena kalau kalian baca di sini, mereka baru nanti akan support Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan juga Bitcoin Cash. Jadi orang-orang yang mau beli selain itu, ya nggak bisa gitu loh. Kalau memang tidak ada kasus seperti SEC versus Binance.US dan juga Coinbase kemarin, siapa yang mau pakai gitu loh. Mending mereka pakai Binance.US atau pakai Coinbase yang sudah jelas-jelas gitu. Yang udah lama juga berpengalaman. Tapi karena lagi ada kasus, mereka sekarang mempunyai chance untuk dipilih oleh para investor sekarang untuk masuk. Terlebih lagi tentunya ini kelebihannya adalah untuk orang-orang yang sebelumnya mungkin skeptis gitu ya terhadap mungkin crypto exchanges karena mungkin mereka belum terlalu lama. Mereka mungkin harusnya tertarik untuk masuk ke EDX market karena ini di-back oleh para institusi besar yang sudah bertahun-tahun. Seperti Fidelity, Swap, kemudian ada Citadel, dan lain sebagainya. Apakah kalian setuju, teman-teman, bahwa semua yang kita lihat di sini adalah konspirasi? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jadi, dengan ada berbagai berita positif yang dari tadi kita bahas, kita melihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir itu rally dan kemudian breakout dari bull flag yang sudah menahannya selama berbulan-bulan terakhir. Tetapi menariknya, teman-teman, likuidasi yang terjadi angkanya tidak terlalu besar. Dalam 24 jam terakhir itu hanya 153 juta dolar. Ada pergerakan 2.000-an dolar, tapi likuidasinya nggak besar. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa minat para trader untuk menggunakan leverage yang terlalu besar sekarang tidak lagi segila ketika di tahun 2021 atau 2022. Sekarang sudah sedikit lebih kalem gitu. Sehingga bagi saya ini juga adalah sebuah berita positif. Kenapa? Karena kalau misalnya semakin sedikit orang yang pakai leverage, maka semakin sedikit juga insentif bagi para market maker untuk menjemput stop loss yang ada. Oke, dan kita mungkin bisa melihat secara eksponensial, kripto sekarang akan mulai start lagi kembali naik. Tapi itu kita bakalan bahas nanti di price action. So, ini adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Nah, tentunya ada yang cuman fokus hanya di sini saja, yaitu adalah soal chart gitu. Kita bakalan bahas, tenang aja. Dari daily terlebih dahulu, teman-teman. Jika kalian merupakan pengikut saya dari at least 1 bulan yang lalu, harusnya sudah tahu
tentang apa yang saya bahas pada saat itu. Ketika Bitcoin masih berada di sini bahkan, saya sampaikan, teman-teman, yang saya lihat berikutnya bisa terjadi ke Bitcoin adalah kita akan sideways di sekitaran area di sini, antara membentuk 2 wave atau 3 wave correction. Ini wave pertamanya, ini wave kedua, wave ketiga. Sebelum pada akhirnya kita akan melanjutkan kenaikan. So far, ini sesuai dengan senario yang sudah kita bahas dari berminggu-minggu yang lalu. Dan pada akhirnya kesabaran kita terbayarkan dan kita sudah breakout dari bull flag. Jika kalian masuk dari sekitaran area di sini, ya selamat. Harusnya kalian sekarang sudah dalam keadaan cuan yang lumayan banget. Namun tentunya pertanyaannya, what's next? Apa yang kira-kira akan terjadi berikutnya kok? Oke, kita bakalan bahas. Tenang. So, kita bicara fakta dulu teman-teman. Faktanya yang pertama, kita sudah breakout dari bull flag. Kita juga sudah breakout dari trendline besar di sini. So, itu adalah fakta. Dan itu adalah fakta yang mengindikasikan bullish. Bahwa kita sudah breakout dari kedua trendline ini. Dengan adanya fakta tersebut, maka tentunya untuk sekarang, baik short term maupun mid term, saya masih akan bullish terhadap Bitcoin. Kalau mid term, saya memang dari kemarin sudah bullish gitu kan. Cuman kadang-kadang short term saya masih bisa beres setiap kali kita menemukan ada indikasi pelemahan momentum bullish. Tapi untuk sekarang, tentunya saya baik short term maupun mid term itu bakalan bullish karena hal yang baru saja saya sebutkan. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan bisa masuk nih kok? Oke. Tentunya teman-teman, kita bakalan bahas berbagai senario yang bisa terjadi di sini, ya kan? Senario pertama, yang tentunya tidak kita harapkan kalau misalnya kalian belum sempat masuk di sekitaran area di sini adalah kalau Bitcoin meneruskan kenaikan dari sini tanpa ada koreksi sama sekali. Ini tentunya senario pertama yang bisa terjadi, tetapi ini bukanlah ideal kalau misalnya kalian belum sempat punya posisi. Kalau misalnya kalian mau mencari posisi untuk long, yang perlu kita lihat sekarang adalah minimal gitu ya, minimal. Kita melihat 4 hour itu melakukan konsolidasi. Tidak perlu yang terlalu panjang seperti ini, tapi at least ada koreksi dulu. Baru dari sini teman-teman mungkin bisa mendapatkan setup untuk long. Nah, cara cari setupnya seperti apa? Bisa dengan berbagai cara. Kalian bisa zoom in ke 15-minute chart, mungkin mencari ada bullish continuation pattern, atau kalian menunggu retestnya ke sekitaran area di sini, baru kalian kembali masuk ketika breakout dari trendline, atau kalian misalnya mendapatkan ada pattern apapun lah yang menunjukkan bahwa kita akan meneruskan kenaikan, misalnya ada bullish pennant di sini, itu juga bisa dijadikan sebagai peluang untuk long. Oke? Jadi itu adalah senario kedua. Kalian dapatkan konsolidasi dan itu adalah peluang bagi kalian untuk mencari setup untuk long. Kalau kalian belum sempat masuk di sini, seperti yang juga udah saya lakukan dan beberapa teman lainnya juga lakukan. Targetnya di mana? Targetnya menurut saya sekarang adalah minimal ke sekitaran area 31.000 di sini sebagai area high terakhir, teman-teman. Kalau misalnya kita mendapatkan breakout dari sini dengan momentum yang sangat kuat, maka saya rasa kalian bisa hold posisi tersebut dengan time frame yang lebih panjang, dan menargetkan mungkin ke sekitaran area 34 sampai 36.000 dolar di sini. Tergantung nanti bentuk price action-nya seperti apa. Tetapi ada salah satu senario juga yang perlu kita waspadai. Salah satu senario juga yang perlu kita waspadai, dan ini adalah senario bearish-nya gitu, yang tentunya menginvalidasi senario bullish kita. Yaitu adalah apabila dalam 1-2 hari ke depan kita kemudian kembali closing di bawah area trendline di sini. Oke, atau terlebih lagi kita closing di bawah area trendline di sini. Jika ini yang terjadi, nah kemudian kita konsolidasi, berarti ada fakta baru yang kita lihat, yaitu adalah kita melihat ini sebagai sebuah fake out. Yang kedua, ini kemudian menjadikan probabilitas bahwa kita akan mendapatkan breakdown ke bawah itu lebih besar. Kalau ini yang kita lihat, menurut saya kita akan kemudian jebol di bawah area low di sini dan membentuk lower low baru. Tentunya ini senario terakhir gitu ya, yang diharapkan oleh para bulls. Tetapi kita nggak boleh menutup mata terhadap senario ini, teman-teman. Artinya apa? Kenapa saya harus jelaskan senario di sini? Supaya kalau misalnya teman-teman yang nekat atau misalnya memang dapatkan setup untuk long di sini, tahu gitu, bahwa kalau misalnya yang kita lihat seperti ini, maka kalian wajib
untuk nge-close posisi yang kalian sudah buka di sini, dan mungkin flip ke arah short. Kalian nggak mau sampai overconfidence, dan lalu mengatakan, kok, ini kan sudah breakout, berarti kan sudah pasti kita bakalan ke higher high baru. Nah, itu yang tidak boleh, teman-teman. Walaupun probabilitasnya tinggi bahwa kita akan at least nge-retest ke area high terakhir, tapi kita nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong, nggak boleh overconfidence menyatakan bahwa itu adalah sebuah garansi dan pasti terjadi. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, saya jelaskan juga senario yang ini. Supaya kalian tahu, kalau ini yang terjadi, berarti itu dikasih clue juga oleh market bahwa yang kita lihat di sini hanya fake out. Dan kita kemudian akan kembali membuat ke lower low baru. Oke, jadi ini perlu diperhatikan. Walaupun sekali lagi, menurut saya probability untuk senario ini, untuk sekarang, tidak terlalu besar untuk terjadi. Karena yang kita lihat di sini, rally-nya itu disertai dengan momentum yang cukup kuat. Cuman yang perlu kita lihat berikutnya adalah sebuah konsolidasi, dan ini akan memperbesar lagi chance bahwa Bitcoin akan kembali nge-retest ke area high terakhir di 31.000, dan kalau kita break, sekali lagi 34-36 akan menjadi next target bagi saya. Oke, jadi untuk short term, teman-teman yang belum sempat masuk, jangan sampai FOMO tanpa ada setup apapun. Itu juga bukan cara yang bijak, karena bisa jadi kalian justru membelinya di pucuk, gitu kan. At least sabarlah, tunggulah konsolidasinya minimal di 15-minute chart. Kalau misalkan dapatkan ada bullish continuation pattern, dari sana mungkin kalian bisa start untuk mencari peluang untuk long. Jadi kesimpulannya, untuk short term dan medium term, saya akan bullish di Bitcoin selama kita bertahan di sekitaran atas area trendline di sini. Oke, dan untuk kalian yang masih nge-hold posisi yang sudah kita buka dari sekitaran area di sini, untuk yang masih mentalnya bertahan gitu ya, mungkin kalian juga bisa untuk consider lagi menggeser stop loss kalian. Kemarin yang mungkinnya ada di sini, sekarang mungkin bisa sudah digeser di sekitaran area di sini. Sedikit demi sedikit kalian geser stop loss-nya. Kalau naik lagi, ya sudah kita geser lagi ke atas nanti di sini. Jadi kalaupun kita reverse gitu ya at least kalian sudah mendapatkan cuan yang lumayan di sini. Kalau kalian yang masih nge-hold gitu ya, saya agak ragu gitu bahwa masih ada teman-teman yang masih nge-hold dari sini ketika kemarin buy di sekitaran area range di sini. Tapi kalaupun ada, itu yang saya sarankan kalian lakukan. Tapi kalau yang belum punya posisi apapun, wait dulu. Tunggu setup berikutnya datang, clue dari market datang, baru nanti kalian manfaatkan lagi kesempatan yang ada. So, saya rasa itu aja untuk video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.